Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, sahabat Real Funser dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberi rizki yang berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Hello guys, welcome back again to my YouTube channel Real Funser. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas 5 perkara Islam atau yang biasa kita sebut dengan rukun Islam. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa membuat konten lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan pembelajaran fikih sehari-hari yang saya ambil dari kitab Safinatu An-Najah, yaitu Bab Arkanul Imani. Dan ini saya bawa firing belakang dari budget pulsar saya yang dulu ya teman-teman, karena nanti insya Allah saya mau COD-an nih, ada yang mau beli. Ya tinggal belakangnya aja soalnya motornya udah sold out. Oke, sahabat Real Funser, sebelum kita masuk ke poin-poin rukun iman, kita bahas pengertian iman dulu ya. Jadi supaya nanti kita semua mempunyai persepsi yang sama terkait dengan definisi iman gitu ya. Kalau aku baca dari buku atau kitab Safinah dan beberapa artikel di sosial media, kira-kira gini ya teman-teman. Definisi iman itu adalah kepercayaan atau ketetapan hati yang dilakukan oleh seseorang gitu. Jadi iman itu ya intinya tuh kepercayaan dan ketetapan hati gitu. Sedangkan kalau aku baca di buku secara bahasa itu iman adalah percaya. Nah, iman itu adalah percaya. Kemudian kalau ada satu lagi ini, kemudian secara istilah iman adalah sikap untuk percaya dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan gitu ya, teman-teman. Kayaknya ini kan udah lengkap banget dari sebuah level percaya ya gitu ya. Karena kita sudah mempercayai dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, itu adalah pengertian singkat dari iman ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ya masuk dalam pembahasan supaya singkat juga. Ini soalnya saya juga sambil berangkat ke tempat kerja. Tempat kerja tuh nggak begitu jauh ya teman-teman, jadi deket. Mungkin waktunya untuk saat ini agak singkat nih teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk. Arkanul imani sitatun. Jadi rukun iman itu ada 6 perkara ya teman-teman. Kalau kita bahas kemarin rukun Islam itu kan ada homsatun atau 5 ya teman-teman. Sekarang kita membahas rukun iman itu ada 6 perkara. Yang pertama adalah antu'mina billahi. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini dilakukan dengan mempercayai dan meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada gitu, teman-teman. Allah itu ada, hak. Allah itu pasti ada. Ya, meskipun kita tidak pernah melihat wujudnya atau mendengar suaranya, tapi kita harus benar-benar percaya dengan 100% bahwasanya Allah itu ada ya. Dan untuk teman-teman mungkin untuk beriman kepadanya, ya kita harus mengetahui sifat-sifatnya gitu. Baik itu sifat wajib dan sifat mustahil yang jumlahnya ada 20 sifat itu masing-masingnya. Terus ada sifat jaiz yang cuma ada satu, yang lafalnya tuh fi'lukul limumkinin autarkuhu ya teman-teman. Atau dapat juga dilakukan dengan mengenal atau memahami 99 asmaul husna yang tertera di dalam Al-Quran dan hadisnya. Ya, Al-Quran dan hadis ya teman-teman. Kemudian kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu adalah wa malaikatihi, dan kepada malaikat. Jadi yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan mempercayai bahwa malaikat itu ya benar-benar ada juga gitu. Ya namanya kita sedang membahas rukun iman ya. Berarti kita harus benar-benar berfokus kepada kepercayaan gitu.
Bahkan hal-hal yang goib seperti ini pun kita harus benar-benar percaya dengan 100% tanpa ragu ya teman-teman. Seorang muslim kayak kita gini itu memang harus meyakini adanya malaikat meskipun kita belum pernah melihat wujudnya atau mendengar suaranya atau menyentuh zatnya. Kita harus benar-benar tetap percaya gitu ya teman-teman, dan yakin bahwa Allah telah menciptakan makhluk yang namanya malaikat. Nah, kalau kita ketahui itu kan malaikat yang wajib diketahui kan ada 10 ya teman-teman. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang itu loh, yang Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Itu kan ada 10 yang wajib kita ketahui. Tetapi sebenarnya jumlah malaikat itu, wah, kita tidak bisa menghitung ya teman-teman. Itu adalah ketetapannya Allah, rahasianya Allah. Yang penting kita sudah beriman dan yakin bahwa Allah telah menciptakan malaikat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut poin nomor 3, yaitu wa kutubihi, dan kepada kitab-kitab Allah. Yang poin nomor 3 adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ini juga yang perlu kita garis bawahi ya teman-teman, karena sebagian besar itu suka keliru gitu antara poin nomor 4 dan juga nomor 3 ini. Teman-teman biasanya tuh yang gak cuma teman-teman aja sih, saya juga kadang-kadang agak keliru. Saya mikirnya nomor 3 tuh adalah kepada Rasul. Tetapi di sini dijelaskan bahwasanya poin nomor 3 adalah wa kutubihi, kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan ya sama dengan mempercayai bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada utusannya, pada para rasul. Kitab itu merupakan pedoman ya teman, merupakan pedoman, petunjuk kebenaran dan kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Terus selanjutnya kita masuk ke poin nomor 4. Oh ya, hampir aja kelupaan ya teman-teman. Jadi kitab suci itu kan seperti yang kita sudah ketahui kan ada 4 ya teman-teman. Ada 4 kitab suci yang wajib kita imani itu, yang wajib kita percaya. Yang pertama tuh ada kitab Taurat, terus Injil, Zabur, terus ada kitab Al-Quran yang terakhir. Dengan beriman kepada kitab Allah, seseorang membenarkan secara mutlak ya bahwa kitab-kitab itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala dan isinya adalah kebenaran yang wajib diikuti dan dilaksanakan. Jadi setelah kita meyakini dengan sepenuh hati kitab-kitab, ya kita harus benar-benar yakin bahwasanya itu adalah firman-firman Allah yang harus kita ikuti. Kemudian selanjutnya yang poin nomor 4 adalah warusulihi, dan baru kepada rasul-rasul Allah. Iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan mempercayai bahwa Allah benar-benar menurunkan atau mengutus rasul kepada suatu kaum ya tertentu untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa aja yang mengikuti rasul-rasul itu akan memperoleh hidayah dan petunjuk. Sebaliknya yang mengingkari rasul akan tersesat ya teman-teman. Kemudian langsung kita masuk ke poin nomor 5, yaitu iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat itu juga dilakukan dengan mempercayai bahwa suatu hari kehidupan di semesta itu akan musnah. Selepas itu manusia akan dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar ya teman-teman, dan diputuskan. Itu adalah hari benar-benar pertimbangan yang seadil-adilnya, apakah akan dimasukkan ke dalam surga ataupun neraka. Kemudian kita masuk dalam poin yang terakhir, yaitu iman kepada qada dan qadar ya teman-teman. Iman kepada qada dan qadar dilakukan dengan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir manusia, baik itu buruk ataupun juga yang baik gitu. Jadi kita harus benar-benar percaya bahwasanya takdir itu ada. Takdir itu emang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan hal ini ya kita jangan sampai putus asa atau terus jadi
kedepannya tuh jadi kayak kurang bergairah dalam menggapai masa depan. Semuanya pasti bisa diusahakan teman-teman. Bisa diubah dengan doa dan juga ikhtiar ya teman-teman kalau kita mau sesuatu yang lebih baik. Oke, jadi sampai di sini dulu pembahasan kita pada kali ini. Ini saya udah sampai di tempat kerja. Jika teman-teman merasa video kali ini bermanfaat, bisalah teman-teman di-share ke teman, ke keluarga, ke grup-grup supaya mereka semua bisa belajar hal-hal baru dan belajar hal yang sama dengan yang kita pelajari saat ini. Oke, jadi mohon maaf apabila ada banyak kesalahan ya teman-teman dalam penyampaian. Ingat, saya juga masih belajar sama dengan kalian semua. Apabila ada saya kesalahan, ini adalah saya. Tolong diingatkan, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.